Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di pengajaran Santo Barnabas. Sebelum kita mulai, kita akan doa pembuka oleh Tante Kinkin. Ya, makasih Jennifer. Selamat malam Pak Irhandi dan Bapak Malam. Ibu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh Kau kumpulkan di sini untuk mengikuti bincang-bincang kitab suci yang mengangkat tema Santo Barnabas, tokoh pemimpin gereja perdana, sang anak penghibur, yang akan dibawakan oleh Pak Irhandi. Ya Bapak, berkatilah Pak Irhandi agar dapat menyampaikan materi ini dengan baik. Begitu pula berkatilah alat-alat komunikasi yang kami pakai ya Bapak, agar semuanya ini dapat lancar dari awal hingga selesai. Berkatilah kami juga yang berkumpul di sini, agar dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Irhandi, sehingga dapat menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tan. Eh, Boleh Pak Irhandi dimulai. Oh, oke. Baik Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Salam jumpa ya. Belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Ini adalah pengajaran saya yang pertama, memang tahun ini secara online. Tapi kalau offline, minggu lalu saya sudah mengajar di Samadi, jadi ini yang kedua. Nah, saya diundang oleh SKKS Paroki Danau Sunter untuk memaparkan, untuk memberikan pengajaran tentang tokoh kali ini. Dan tokohnya itu tidak tanggung-tanggung, Santo Barnabas. Ketika pertama kali saya diminta untuk memberikan pembahasan tentang Santo Barnabas, saya tanya sama Matthew, apa alasannya? Oh, katanya tokoh ini direkomendasikan oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk diteladani pada tahun solidaritas subsidiaritas yang menjadi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini. Dan memang saya setuju, maka saya terima. Akan tetapi saya menemukan tembok sebetulnya karena apa, tidak banyak bahan yang bisa kita cari tentang Santo Barnabas. Itu sebabnya kenapa kita harus pelajari. Bahannya sedikit, ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, dia muncul di bab 4, diperkenalkan sebagai orang yang menjual ladang, lalu menyerahkan uang di depan kaki para rasul. Lalu nanti ditutup di bab 15 ketika Barnabas berselisih dengan Paulus. Sesudah itu hilang dari peredaran, hanya muncul 4 kali kalau tidak salah di surat-surat Paulus. Jadi sebetulnya nggak banyak yang bisa kita gali tentang tokoh Barnabas ini dari kitab suci. Nah, di lain pihak, secara tradisi pun sebetulnya tidak banyak gitu kisah mengenai Santo Barnabas. Lalu saya diberikan waktu 2 kali 2 jam untuk memaparkan. Kita lihat ya, Roh Kudus bisa berbicara apa lewat kesempatan ini. Seperti tadi saya katakan di awal acara, materi saya baru akan saya berikan minggu depan, karena terus terang saya hanya membuat materi PPT 1 untuk 2 kali pertemuan dan saya takut minggu depan saya akan menambahkan bahan. Jadi minggu depan saja kalau sudah lengkap semuanya baru saya bagikan, jangan takut ya. Baik, 75 orang, sekarang saya akan mulai membagikan layar. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi tokoh yang akan kita pelajari hari ini Santo Barnabas dan saya beri judul tokoh pemimpin gereja. Pasti ada protes. Kok pemimpin gereja? Dia bahkan tidak termasuk bilangan 12 rasul. Ya, di Kisah Para Rasul kan kita tahu tokohnya Petrus, Yohanes. Kalau Yakobus di Kisah Para Rasul bab 12 sudah mati dihukum oleh Herodes. Lalu Paulus yang banyak berbicara. Nggak ada di kitab suci surat Barnabas.
Kok dia pemimpin gereja? Nanti akan kita lihat ya. Lalu sang anak penghiburan adalah gelar yang diberikan oleh Lukas kepada Barnabas. Sebetulnya nama Barnabas bukan berarti anak penghiburan. Nanti kita lihat kenapa begitu ya. Dan ini memang perdana saya mengajar di Paroki Danau Sunter. Baik, kita lihat dulu satu gambar. Gambar ini adalah gambar gereja Santo Barnabas. Coba, saya punya hadiah. Yang bisa menjawab dengan tepat, kira-kira ada di mana gereja ini, saya akan berikan hadiahnya. Kemarin saya dapat hadiah satu dari Samadi, saya akan bagikan kepada peserta yang beruntung hari ini. Kira-kira gereja Santo Barnabas ada di mana? Ayo berani jawab. Tidak ada yang berani? Antioquia, Pak. No, bukan. Bukan. Ayo, saya beri kesempatan lagi. Baik, saya kasih pancingan. Berasal dari mana Santo Barnabas? Ayo, yang bisa jawab, Anda akan menemukan lokasi gereja ini. Mesopotamia ya? Bukan. Siprus? Betul. Siapa yang menjawab itu? Pulau Siprus. Hmm. Siapa? Saya. Matthew tolong catat ya. Nanti alamatnya kasih saya, nanti saya kirim hadiahnya. Betul, gereja ini ada di Pulau Siprus, di kota Salamis. Nah, si Santo Barnabas ini memang kelahiran Pulau Siprus dan menurut tradisi dia juga meninggal di Pulau Siprus, yaitu di kota Salamis. Maka di kompleks gereja ini kita temukan makam Santo Barnabas, bentuknya crypt ya, jadi bangunan yang ada di basement gitu, harus turun ke lantai lantai basement. Nah, di situ kita akan menemukan ikon di mana Santo Barnabas ini memegang Injil Matius. Jadi konon ketika mayatnya ditemukan, Santo Barnabas ini memegang Injil Matius. Nah, Ibu Bapak sekalian, kapan dia meninggal? Pasti di abad pertama. Menurut tradisi kira-kira tahun 65, ada yang mengatakan tahun 75 Masehi. Tetapi karena dia ini mati dianiaya oleh orang-orang Yahudi, mayatnya disembunyikan oleh Markus. Markus adalah keponakannya ya, Yohanes Markus, pengarang Injil yang kedua. Disembunyikan di mana? Entah. Baru pada abad kelima, seorang uskup ortodoks namanya Anthimos ini bermimpi. Dalam mimpi itu dia ditunjukkan di mana bisa menemukan mayat Santo Barnabas. Dan memang dia menemukan akhirnya mayat Santo Barnabas. Dan benar ketika dia meninggal dia ditemukan dengan Injil Matius di atas dadanya. Gitu ya. Ini cerita mengenai Santo Barnabas. Jadi gereja ini memang baru dibangun pada abad kelima. Karena Uskup Anthimos baru menemukan mayat Santo Barnabas pada abad kelima. Akan tetapi pada abad ke-7 gereja ini dihancurkan oleh pasukan Muslim. Saya minta maaf ya, saya terima telepon sebentar saja. Ini penting soalnya.
Halo, sorry ya. Sorry banget. Oke. Suara saya kedengaran, kan? Sudah. Sudah, sorry ya. Jadi saya sedang menangani pasien sakit di rumah sakit. Jadi kalau dokternya telepon kan saya harus angkat. Mohon maaf ya. Oke, jadi di kompleks gereja ini memang ditemukan makam Santo Barnabas dan gereja ini dibangun abad ke-5 di zaman Uskup Anthimos, akan tetapi pernah dihancurkan oleh pasukan Islam ya ketika terjadi perang antara Islam dan Kristen begitu. Baru nanti dibangun lagi, saya lupa pada abad ke-9 atau 10, bahkan secara sempurna di abad ke-15. Jadi gereja ini sudah berusia sangat tua gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana kisah para rasul melukiskan Barnabas. Nah, ini saya minta tolong eh, orang membacakan karena ayat-ayatnya saya tunjukkan supaya tidak saya yang berbicara terus. Kita mulai dari bab 11 ayat 24. Coba lihat. Kisah para rasul bab 11 ayat 24. Tolong. Siapa saja yang baca? Kisah para rasul bab 11 ayat 24. Ayo, Saya baca. siap. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Oke. Orang baik ya. Dalam bahasa Yunani anir agathos katanya. Agathos. Jadi kalau ada yang namanya Santa Agatha, itu agathos itu artinya baik ya. Orang baik. Oke, terus bab 13 ayat 1. Ayo, lanjutkan Pak. Bab 13 ayat 1. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Baik, rupanya Barnabas itu juga disebut seorang nabi. Kalau nabi dia berarti bernubuat ya, bernubuat. Dan kalau kita lihat nama Barnabas itu artinya apa? Bar dalam bahasa Aram itu artinya anak. Kalau bahasa Ibraninya kan ben, ya. Lalu nabas itu dari kata nabi, nebi, nevia, artinya apa? Nubuat. Anak nubuat. Anak nubuat. Anak sang nubuat, kurang lebih seperti itu. Dan dia pengajar. Pengajar. Menurut tradisi, dia belajar bersama-sama dengan Saulus kepada Rabi Yahudi yang bernama Gamaliel. Oke, lanjut. 14 ayat 14. Lanjut Pak yang tadi. Bagus suaranya lagi. Ayo lanjutkan. 14 ayat. Ayat 14 ya. Ya terus. 14 ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Oke. Di kisah para rasul bab 14 ayat 14 itu sebetulnya kita melihat Barnabas dan Saulus dalam perjalanan misi yang pertama. Lalu mereka sampai di kota Listra. Di kota Listra itu mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh. Nah, orang-orang itu melihat Barnabas dan Saulus dan mereka menyangka bahwa mereka adalah dewa-dewi Yunani yang sedang turun ke bumi. Dewa Hermes dan Zeus. Nah, saudara, mereka mau menyembah Barnabas dan Saulus. Wah, Barnabas langsung mengoyakkan pakaian. Aduh, jangan. Kami ini manusia. Nggak boleh disembah, katanya. Jadi dia itu memang orang yang memegang teguh ya ajaran Yesus begitu. Lanjut bab 15 ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Allah melakukan mukjizat melalui perantaraan Barnabas dan Saulus. Luar biasa kan? Orang yang dipakai oleh Allah untuk melakukan mukjizat. Luar biasa. Lalu sekarang bab 13 ayat 45, coba baca. Bab
13 ayat 45. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini perjalanan misi yang pertama. Paulus dan Barnabas berada di kota Antiokhia, tapi Antiokhia di Turki, di Pisidia, bukan yang di Syria. Nah, di situ mereka mengajar lalu mendapatkan sambutan dari umat Yahudi yang ada di sinagoga. Tetapi ini menimbulkan iri hati banyak orang. Maka coba Anda lihat, mereka itu dihujat. Berarti mengalami penganiayaan ya. Lalu baca lagi di bab 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Anda bisa bayangkan ya, selama perjalanan misi pertama, baik Paulus dan Barnabas ini mengalami penganiayaan demi mewartakan Injil. Oke, lanjut. Bab 15 ayat 26. Bab 15 ayat 26. Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke. Bu Bapak sekalian, Kisah Para Rasul bab 15 itu berbicara tentang sidang di Yerusalem. Memutuskan apakah sunat itu diwajibkan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, ternyata akhirnya kewajiban sunat itu dihapuskan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Lalu keputusan ini harus disampaikan ke Antiokhia. Dan dipilihlah Paulus dan Barnabas. Karena apa? Karena mereka orang yang berani mempertaruhkan nyawa karena nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu ya, satu poin di atasnya mereka mengalami penganiayaan demi mewartakan Injil. Lalu sekarang bab 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan Oke, bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. baik. Anda bayangkan, Saulus itu adalah mantan penganiaya jemaat. Tiba-tiba dia bertobat dalam perjalanan ke Damsyik ya. Ketika dia mulai ingin masuk dalam komunitas jemaat perdana, tidak mudah. Banyak orang yang skeptis, ragu. Apakah benar Saulus itu sudah bertobat atau menjadi musuh dalam selimut? Siapa yang percaya pada Paulus? Siapa yang mempercayai Saulus untuk pertama kali? Barnabas. Ingat loh, Barnabas adalah orang yang memberi kesempatan kepada Saulus yang bertobat. Ya, baik. Sekarang Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Oke. Yohanes Markus itu keponakannya, nanti kita bisa temukan di surat Paulus. Dalam perjalanan misi pertama, Paulus ini membawa Yohanes Markus. Berarti dia adalah orang yang berani memberikan kesempatan pada generasi muda untuk ya berkarya dan melayani. Tidak mudah ya pada zaman itu ya. Orang mungkin bisa meragukan, dia masih kecil, masih muda. Tapi Barnabas ini membuka pintu lebar-lebar. Sama seperti ketika dia membuka pintu lebar-lebar bagi Saulus yang bertobat. Nah, sekarang kita loncat sedikit. Kita lihat di surat Paulus di 1 Korintus bab 9 ayat 6. 1 Korintus bab 9 ayat 6. Tolong dibaca, Pak. 1 Korintus bab 9 ayat 6. Sudah, silakan 1 Korintus bab 9 ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Oke. Berarti kita lihat
selama mewartakan Injil di Korintus, baik Paulus dan Barnabas ini mencari nafkah. Mencari nafkah. Dia tidak mau membebani jemaat. Dia mencari nafkah. Ya, luar biasa. Dan sekarang kita tutup dengan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 36. Untuk pertama kalinya Barnabas diperkenalkan, kita coba lihat apa ceritanya. Silakan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 36. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Lanjut satu ayat lagi. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Baik, saudara, Anda bisa bayangkan. Dia nomor satu orang Lewi. Ya, Lewi itu kan suku yang terpilih untuk menjadi pelayan di Bait Allah ya. Dia bukan imam, tapi kemungkinan besar dia menjadi polisi Bait Allah atau mungkin pemain musik, pemazmur dan lain-lain begitu ya. Dan dia lahir di Siprus. Kalau Anda tadi ke gereja Santo Barnabas, di situ di depannya ada yang jualan jus ya. Jus yang terkenal di daerah Siprus tentu saja jus Rimon yang sangat enak ya. Jadi Siprus ini pulau yang produktif dengan buah-buahan gitu. Oh, ladang yang begitu produktif dia jual. Dia jual lalu uangnya itu dia serahkan. Tapi dikatakan diserahkan kepada para rasul yang dalam istilahnya Lukas ini antik dikatakan bahwa uang itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tus podas ton apostolon katanya dalam bahasa Yunani. Lukas ini gemar sekali dengan kaki. Kaki. Coba Anda lihat di Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, kata kaki ini menonjol. Lihat. Perempuan yang bertobat, perempuan berdosa yang bertobat, mencuci kaki Yesus. Ya kan? Kaki. Suka sekali. Kalau Anda tanya kenapa suka kata kaki, ikuti lagi pelajaran saya yang Lukas. Di Bosco juga kan saya ngajar. Nah, ini adalah teks, tadi teks pertama yang kita baca ya. Barnabas, orang Lewi, kelahiran Siprus, menjual ladang, membawa uangnya, dan menyerahkannya kepada rasul. Sekarang kita lihat hebatnya Barnabas itu seperti apa. Coba teksnya sudah saya tampilkan. Tolong satu orang baca Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai dengan 26. Silakan. Ini salah satu teks yang bercerita tentang Barnabas juga. Silakan. Satu orang tolong baca Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia,
ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Luar biasa. Saudara, gara-gara Stefanus dihukum rajam sampai mati, maka jemaat ini banyak yang melarikan diri keluar dari Yerusalem, keluar dari Yudea. Sampai kemana? Sampai ke Fenisia. Fenisia ini Libanon berarti ya, Tirus, Sidon, Siprus, pulau kelahiran, tempat kelahiran Barnabas, sebuah pulau di Laut Mediterania, dan Antioquia. Nah, Antioquia ini di Syria. Tapi Anda lihat, mereka dari Yudea, keluar Yudea ini tetap mewartakan Injil hanya kepada orang Yahudi saja. Berarti anggota jemaat perdana masih terbatas orang Yahudi. Tapi ada rupanya beberapa orang Siprus dan orang Kirene. Orang Kirene ini orang Afrika, Kemungkinan besar mereka hadir pada hari raya Pentakosta, menyaksikan Roh Kudus turun atas para rasul, lalu memberi diri dibaptis. Mereka ini tiba di Antioquia. Lalu mereka mulai mewartakan Injil kepada orang Yunani. Jadi sebetulnya Injil diwartakan kepada orang-orang non-Yahudi itu bukan pertama kali dilakukan oleh Saulus, tapi dilakukan oleh orang-orang yang mungkin mengalami Pentakosta. Ya, dari Siprus, dari Kirene, lalu mulai mewartakan Injil kepada orang-orang Yunani. Saudara, hasilnya apa? Tangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, kabar ini sampai ke Yerusalem. Kita tahu Yerusalem adalah jemaat induk. Lalu melihat ada perkembangan di Antioquia itu rupanya ada orang-orang non-Yahudi dalam jumlah yang besar menjadi percaya. Maka jemaat induk ini mengirim utusan untuk melihat perkembangan baru ini. Siapa yang dikirim? Barnabas. Dikirimlah ke Antioquia. Saudara, bagaimana reaksi Barnabas sampai ke Antioquia? Dia melihat kasih karunia Allah. Dari mana dia melihat? Dari jumlah besar orang yang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lalu reaksi dia bersuka cita. Bahkan dia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ibu bapak sekalian, tidak mudah menerima sebuah perkembangan baru. Ya, sebagai orang Yahudi, kita tahu dia orang Lewi, kan orang Yahudi. Kan cukup eksklusif orang Yahudi itu. Tidak mudah menerima orang asing. Tapi lihat Barnabas. Melihat orang-orang Yunani bertobat, alih-alih dia mengecam, mengatakan tidak layak atau apa, dia bersuka cita. Bahkan kita lihat ya, dia benar-benar seperti seorang rasul, menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana sih bisa memberikan nasihat kepada orang agar tetap setia kepada Tuhan, kalau bukan dianya sendiri juga teguh setia kepada Tuhan? Berarti kita bisa melihat kualitas orang yang bernama Barnabas itu. Maka di ayat 24 dikatakan, kenapa dia bisa memberikan nasihat kepada orang banyak? Karena Barnabas orang baik. Kalau dia bukan orang baik, bagaimana mungkin bisa menasihati orang lain? Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi kita lihat kualitas orang ini memang jempol. Oleh sebab itu, dia bisa menasihati banyak orang supaya tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kita lihat dia saksi hidup. Ya, gaya hidupnya, perilakunya membawa pertobatan banyak orang. Nah, saudara, melihat perkembangan umat yang begitu pesat di Antioquia, Barnabas perlu pendamping. Dan ini juga tidak mudah. Mencari pendamping. Banyak orang yang ingin tampil one man show. Barnabas enggak. Dia ingin cari pendamping. Lalu siapa yang dia cari? Dia cari Saulus. Dia ingat, Saulus dulu aku beri kesempatan. Ketika orang lain menolak dia, aku yakinkan orang lain supaya menerima Saulus. Karena
dia yakin Saulus bertobat. Nah, apa salahnya Saulus dijadikan partner, kata gitu. Lalu dibawa ke Antiokhia. Coba saya tanya, nanti di paruh kedua Kisah Para Rasul, siapa yang lebih beken? Barnabas atau Saulus? Saulus. Mulai bab 15 Barnabas hilang dari peredaran. Kisah Para Rasul boleh kita ganti menjadi kisah Saulus atau kisah Paulus. Barnabas kecewa? Anda bisa lihat kualitas orang seperti apa itu. Ya. Dan coba Anda lihat. Barnabas dan Saulus ini tinggal bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia 1 tahun lamanya. Cukup lama ya. Dia mengajar di sana. Dan kita bisa melihat di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti sekarang saya tanya, kalau sekarang kita itu bisa menyebut saya orang Kristen, Kristen Katolik, siapa yang berjasa? Kalau bukan Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus. Nah, saudara, sekarang kita masuk sedikit lebih rinci mengenai pribadinya. Barnabas, nama Barnabas ini muncul 24 kali di dalam Kisah Para Rasul. Banyak dibahas. Dan 5 kali dalam surat-surat Paulus. Terakhir baca ya, 1 Korintus bab 9 ayat 6. Nanti bisa lihat, kita sekarang lihat di Galatia bab 2 ayat 1, 9, dan 12. Coba kita lihat, apa yang terjadi? Galatia bab 2 ayat 1, ayat 9, ayat 12. Silakan baca. Galatia bab 2 ayat 1. Silakan baca. 14 tahun kemudian, aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Oke. Bab 2 ayat 1 bercerita sebetulnya tentang sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem, Paulus ditemani oleh Barnabas. Lalu dia juga membawa Titus ya. Oke, di ayat 9-nya, Matthew. Ayat 9-nya. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Tadi kita tahu sidang Yerusalem membahas apa? Membahas wajib atau tidak wajibnya sunat bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Akhirnya dicapai kesepakatan, tidak perlu sunat lagi ya. Dan ini diputuskan oleh siapa? Yakobus. Yakobus ini saudara Yesus, uskup pertama di Yerusalem, Kefas, Petrus, dan Yohanes. 3 orang. Lalu mereka berjabatan tangan dengan siapa? Paulus dan Barnabas. Kenapa? Karena Paulus dan Barnabas ini melaksanakan perjalanan misi pertama. Dan di sana mereka banyak mempertobatkan, membaptis orang-orang non-Yahudi. Penting ya? Ayat ke-12 sekarang. Bab 2 ayat 12. Matthew 1 lagi. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Oke. Ini cerita tentang bagaimana Paulus bertentangan dengan Petrus dan juga dengan Barnabas. Jadi ceritanya Kefas ini datang ke Antiokhia. Petrus ini datang ke Antiokhia. Lalu sebetulnya awalnya biasa saja. Kita tahu di Antiokhia banyak orang-orang Yunani, makan semeja dan lain-lain. Tiba-tiba datang orang-orang dari kalangan Yakobus katanya. Ini orang-orang Kristen Yahudi fundamentalis. Ya, yang sebetulnya masih mungkin sedikit dengan berat hati menerima keputusan sidang di Yerusalem. Maka karena itu apa yang terjadi? Barnabas dan Petrus ini mengundurkan diri dari meja. Lalu Paulus tuh marah luar biasa. Barnabas, Kefas, payah katanya gitu. Sebelum orang-orang
dari Yerusalem datang, mau makan semeja dengan orang-orang Yunani. Sekarang begitu orang-orang Yerusalem datang, mereka kabur begitu saja. Nah, itu ada cerita tentang Barnabas. Terakhir, coba Anda lihat Kolose bab 4 ayat 10. Kolose bab 4 ayat 10. Siapa yang baca silakan. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia, apabila dia datang kepadamu. Oke, siapakah? Apakah hubungan antara Barnabas dan Markus? Paman dan keponakan, supaya bukan keponakan. Anepsios ya, keponakan. Oke, di sini kita tahu. Nama Barnabas ya nggak tahu, sering juga ya muncul. Kalah jauh lah sama Paulus, sama Petrus dan lain-lain. Nah tadi di Kisah Para Rasul bab 4 dikatakan namanya itu Yusuf ya. Jadi kemungkinan besar ini Yosef itu nama Ibraninya. Barnabas ini nama Arabnya. Dia orang Lewi, kelahiran Siprus. Ya, di Siprus ini banyak orang Yahudi, tetapi dengan budaya Yunani. Kita lihat di gerejanya juga kelihatannya budaya Yunani. Orang Lewi itu. Lalu dikatakan dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Ladang. Ada satu pertanyaan pasti muncul. Kita tahu orang Lewi ini tidak punya tanah. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Mesir, mereka sampai di tanah terjanji, semua suku dapat tanah kecuali orang Lewi. Karena orang Lewi itu dipilih menjadi pelayan-pelayan di Bait Allah. Dan mereka hidup dari perpuluhan. Ya. Nah, kita akan lihat nanti apa sih yang dijual oleh si Barnabas ini, tapi nanti saja. Nah, Barnabas ini adalah rekan sepelayanan Paulus dalam perjalanan misi yang pertama. Perjalanan misi yang pertama dimulai dari Antioquia, lalu menuju ke beberapa kota di provinsi Asia Kecil, di daerah Turki, Iconium, Derbe, Listra, dan lain-lain. Nah, saudara, kira-kira di antara dua orang ini mana yang lebih banyak berbicara? Di sini saya sudah tulis ya. Paulus lebih banyak berbicara. Kita tahu dari mana? Ketika di Listra, Barnabas dan Paulus ini dianggap sebagai dewa Zeus dan Hermes yang turun ke bumi. Barnabas disangka siapa? Zeus. Sedangkan Paulus disangka Hermes. Kenapa demikian? Pasti karena Paulus lebih banyak ngomong. Hermes itu di dalam mitologi Yunani merupakan utusan jubir dari para dewa. Bayangkan ya. Orang Cina bilang Antokong. Pasti. Itu pasti ya. Banyak bicara. Oh ini Hermes pasti. Hermes. Nah Barnabas dianggap Zeus tuh. Zeus itu tampil selalu dengan dada yang lapang. Jadi kemungkinan besar profil badannya lebih besar daripada Paulus. Kita tahu Saulus itu artinya kecil. Ya. Nah tadi kita lihat juga Barnabas disebut nabi, pengajar, ini semua sudah kita bahas tadi, rasul, dan lain-lain ini sudah ya. Lalu tadi kita lihat Barnabas ini punya seorang keponakan yang bernama Markus, Yohanes Markus. Sekarang kita coba buka Kisah bab 12 ayat 12. Kisah bab 12 ayat 12. Silakan baca. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Oke, Ibu Bapak sekalian, Petrus ini lepas dari penjara, dia pergi ke rumah Maria. Maria ini punya rumah yang dipakai untuk berdoa, berkumpul jemaat. Jadi ingat, jemaat perdana itu lebih merupakan jemaat rumah. Dan Maria ini seorang wanita yang menyediakan rumahnya untuk tempat berkumpul jemaat.
Dia punya anak namanya Yohanes Markus. Berarti Barnabas dan Maria hubungannya mungkin ya saudara sepupu mungkin. Saudara sepupu. Kalau kita lihat Maria ini kira-kira orang miskin, orang kaya? Kira-kira orang miskin atau orang kaya? Kaya, Tahu dari mana kaya? karena Baca ayat menyediakan berikutnya. rumahnya. Betul, nomor 1. Tapi yang kedua kalau kita lihat, dia punya hamba perempuan bernama Rode. Kalau punya hamba pada zaman dulu, bukan perempuan sederhana. Bahkan pembantunya aja dikenal namanya. Ya kan, pembantunya aja dikenal namanya. Apalagi majikannya Maria, memang terkenal. Lalu kalau kita lihat, nanti Petrus itu masuk ke dalam, ada pintu gerbang, kayaknya ada serambi yang luas dan lain-lain. Memang orang kaya. Ya, Barnabas juga kemungkinan besar bukan orang miskin tuh ya. Bukan orang miskin. Nah, sekarang kita lihat penampilan fisiknya. Coba silakan baca Kisah Para Rasul bab 14 ayat 11 sampai 13 yang saya tampilkan di layar. Silakan baca. Saya bantu baca ya, Pak. Silakan. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Liakonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Nah, seperti tadi saya sudah ceritakan dalam perjalanan misi pertama sampai di kota Listra. Di Listra ini mereka menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir. Wah, orang terkejut. Maka mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Bahasa yang dipakai di Listra. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi tradisi mengatakan terjadi kisah dewa Zeus dan Hermes. Apa hubungannya Zeus dan Hermes? Zeus ini bapak, Hermes ini anaknya. Zeus dan Hermes ini turun ke bumi. Ketika turun ke bumi, dia sampai di sebuah kampung. Tidak ada keluarga satupun yang menerima. Tidak ada satupun keluarga yang menerima mereka kecuali sepasang pasutri tua. Maka dikatakan, karena pasutri ini menerima mereka, rumah mereka dirubah menjadi kuil. Lalu semua penduduk desa yang menolak Zeus dan Hermes dihukum mati. Nah, cerita ini rupanya mungkin melekat ya di benak para penduduk Listra. Maka ketika mereka melihat Barnabas dan Saulus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, wah ini dewa turun-turun. Turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Zeus dan Hermes. Anda lihat Barnabas, mereka lihat Zeus. Lihat gambar Zeus di kanan bawah. Jadi kita bisa bayangkan ya, Barnabas orangnya gede gitu ya. Sedangkan Paulus, Saulus, Pavlos, itu artinya kecil. Pavlos ya, Paulus itu artinya kecil. Orangnya kecil, tapi banyak ngomong. Dia yang banyak berbicara. Lalu orang-orang itu datang untuk mempersembahkan kurban menyembah para rasul. Nah, pada saat itulah Barnabas dan Saulus ini mengoyakkan pakaian mereka. Jangan, kami manusia, jangan menyembah kami. Baik, sekarang kita juga ada baiknya melihat Pulau Siprus ya, Pulau Siprus. Pulau Siprus ini adalah pulau ketiga terbesar. Pulau ketiga terbesar di Laut Mediterania. Jadi pulau yang pertama Sisilia, kedua Sardinia, yang ketiga Pulau Siprus. Nah, sejak tahun 22 sebelum Masehi menjadi provinsi Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh seorang gubernur persis seperti Pontius Pilatus. Prokonsul ya istilahnya. Nah, orang-orang Siprus ini menyembah dewa-dewi Yunani, Afrodit, Zeus, Isis, dan Apollo. Mata pencahariannya pertanian. Seperti saya katakan, pulau ini terkenal kaya dengan buah-buahan, kehutanan, tambang, tembaga, perak, industri perkapalan. Nah, saudara,
Barnabas, Markus, dan Saulus menjejakkan kaki di Siprus pada perjalanan misi yang pertama kira-kira tahun 48 Masehi. Jadi dia berangkat dari Antiokhia. Anda lihat? Bentar, dari Antiokhia dia berangkat ke Pulau Siprus. Nah, di sini Pulau Siprus ya. Dia berangkat ke Pulau Siprus. Sayangnya, mereka ini cukup lama loh di Pulau Siprus, karena Pulau Siprus bukan pulau kecil ya. Mereka dari Pafos lalu sampai ke Salamis. Di sini mereka mempertobatkan gubernur di Siprus namanya Sergius Paulus dan lain-lain begitu. Cukup panjang. Sesudah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Bentar. Mereka melanjutkan perjalanan dari Siprus ini ke Turki, ke daerah Frigia, Pamfilia, dan lain-lain. Nih, kota-kota ini kunjungi. Markus ini enggak mau. Markus nggak mau. Saya nggak bisa nyalahin. Meskipun nanti kita akan bahas secara khusus mengenai konflik ini. Tapi yang jelas Markus ini enggak mau ikut. Maka dia pilih kembali ke Yerusalem. Nanti akan kita lihat ya lebih detail lagi mengenai kasus ini. Nah, nama Barnabas, kita lihat, Barnabia. Itu artinya anak nubuat sebetulnya. Akan tetapi Lukas menyebut bahwa Barnabas itu adalah anak penghiburan. Ios ya, Ios itu artinya anak. Lalu Anda lihat kata penghiburan. Parakleseos. Anda jadi ingat apa ya? Roh penghibur. Pneuma parakletos. Roh penghibur. Maka benar-benar meyakinkan bahwa Barnabas itu adalah orang yang penuh dengan roh. Karena roh adalah roh penghibur, maka dia juga anak penghiburan. Gimana nggak menghibur ya? Sehabis Pentakosta ada 3.000 orang dibaptis, itu hanya laki-laki. Bersama dengan istri dan anak mungkin belasan ribu orang. Perlu apa? Perlu akomodasi, perlu logistik dan lain-lain. Dari mana para rasul punya uang? Tiba-tiba ada orang baik, Barnabas jual tanah, kasih duitnya kepada para rasul. Luar biasa ya Barnabas ini. Baik. Nah, saudara kita lihat. Kalau kita lihat kata penghiburan, saya bagikan di sini 2 ayat. Pertama di Amsal bab 12 ayat 25. Dikatakan begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia, menghibur dia. Kata yang digunakan menghibur. Jadi saudara kita bisa bayangkan, bisa kita bayangkan Barnabas itu kalau ngomong ini apa? Lembut ya, memberikan semangat, tidak pernah menyakiti orang, itu anak penghiburan. Atau di Amsal bab 25 ayat 11. Bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Anda lihat tuh, ketika Saulus itu ditolak oleh banyak orang, Barnabas katakan, jangan tolak, saya yakin dia bertobat, beri dia kesempatan. Begitu, ya kan? Ketika orang-orang Yahudi itu curiga, apakah benar orang-orang Yunani ini bisa menjadi pengikut Kristus? Barnabas pergi ke Antiokhia, lalu dia dengan sukacita mengatakan, apa yang membuat saya tidak percaya? Mereka benar-benar penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Saya bersukacita dengan pertobatan mereka. Nah, lihat, selalu bisa menyampaikan kata-kata yang pas pada waktu yang tepat. Itu Barnabas. Itu Barnabas. Jadi nggak salah kan dipelajari pada tahun solidaritas. Apa artinya solider? Kalau bukan bisa melakukan sesuatu pada waktu yang tepat. Kalau tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain mungkin sedikit lebih gembira. Ya. Nah, saudara, kata penghiburan paraklesis ini muncul 29 kali dalam perjanjian baru. Ya. Dan kita tahu Roh Kudus saja disebut parakletos, roh penghibur. Ya, di Kisah bab 9 ayat 31 coba kita baca. Kisah
bab 9 ayat 31 saya bacakan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, oleh pertolongan Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, ti paraklisi tu ayu pneumatos katanya. Oleh penghiburan Roh Kudus. Jadi saudara, ketika Roh Kudus ini menolong, Roh Kudus itu menghibur. Nah sekarang kita juga kurang afdol ya kalau kita tidak pelajari tradisi mengenai Barnabas. Nah, konon ini menurut tradisi, tidak ada di kitab suci. Dia itu bersama-sama dengan Paulus pernah menjadi murid Gamaliel. Maka dia bisa menjadi pengajar karena apa? Dari Pulau Siprus, orang tua Barnabas mengirim Barnabas untuk belajar di Yerusalem, menjadi murid dari Raban, guru besar yang bernama Gamaliel. Lalu kita lihat. Menurut Bapak Gereja, Santo Clement dari Alexandria, Barnabas ini mengenal Yesus dan menjadi muridnya. Bukan rasul ya, bukan 12 rasul tapi murid. Setelah menyaksikan mukjizat penyembuhan orang lumpuh, di Yohanes bab 5 ayat 2-9 diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah rupanya Barnabas itu ada di sana. Nah ketika dia menyaksikan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, maka Barnabas ini mulai kenal siapa Yesus dan menjadi murid. Berarti saya tanya, umur Barnabas kira-kira berapa? Ya, kurang lebih seumur dengan Yesus. Ya, kurang lebih seumur dengan Yesus. Lalu, menurut Santo Eusebius, Barnabas adalah salah seorang dari 70 orang murid Yesus. Anda lihat di Injil Lukas itu ada rasul jumlahnya 12. Ya, ada rasul jumlahnya 12 dan ada murid yang jumlahnya 70. Kata Eusebius, Barnabas salah seorang dari ke-70 murid Yesus. Santo Tertullianus meyakini bahwa Barnabas adalah penulis surat kepada orang Ibrani. Kalau Anda tanya, ini kan selalu tidak pernah ada yang tahu siapa yang menulis surat ini. Yang jelas bukan surat Paulus. Surat kepada orang Ibrani bukan karangan Paulus karena teologinya benar-benar berbeda. Nah, kata Tertullianus, Barnabas lah pengarang. Legenda mengatakan juga Barnabas adalah uskup pertama kota Milano, Milan, Italia ya. Lalu tradisi juga menyatakan Barnabas mati sebagai martir di kota Salamis, ini di Pulau Siprus pada tahun 55 Masehi, ada yang mengatakan 65 Masehi, ada yang mengatakan 75 Masehi, kurang lebih ya. Lalu berita kematian Barnabas disampaikan oleh Yohanes Markus kepada Paulus di Efesus. Dan Santo Barnabas ini kita rayakan pestanya pada tanggal 11 Juni. Ya, tahun ini kalau bosku nanti mau merayakan tahun solidaritas, mungkin 11 Juni bisa dibuat misalnya sedikit lebih meriah. Baik, sekarang saudara, kitab suci sudah kita bahas. Kisah-kisah mengenai Barnabas, tradisi sudah. Sekarang kita akan melihat tulisan-tulisan apokrif yang berkaitan dengan Barnabas. Artinya, tulisan-tulisan ekstra kanonikal. Di luar kitab suci yang diakui, ada tulisan yang mendompleng nama Barnabas. Dan ini ternyata banyak. Nomor 1, The Act of Barnabas. Kisah Barnabas oleh Yohanes Markus. Nah, ini dikarang kurang lebih abad ke-5 Masehi. Kisah ini diakhiri dengan peristiwa martiria Barnabas di Salamis, lalu dimakamkan sambil memegang salinan Injil Matius. Nah, saudara bayangkan. Uskup Antimos ini bermimpi. Dia menemukan lokasi tempat mayat Barnabas. Dan dia temukan memang mayat Barnabas yang memegang salinan Injil Matius. Maka dia dimakamkan sambil memegang salinan Injil Matius. Maka saudara, gereja Santo Barnabas itu baru dibangun sesudah abad ke-5.
sesudah lokasi mayatnya ditemukan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ada tulisan apokrif yang berjudul Akta, berarti kisah, Bartholomei et Barnabae. Nah, ini adalah sebuah kitab apokrif yang berisi tradisi tentang Santo Bartolomeus dan Santo Barnabas. Kita tahu ya, Bartolomeus adalah salah seorang dari ke-12 rasul. Ada lagi Laudatio Barnabae. Ini dikarang oleh Alexander Monachus pada abad ke-6 Masehi, merinci masa awal kehidupan Barnabas. Dia menjadi murid Gamaliel, menjadi pengikut Yesus, bahkan rupanya Maria, ibu Yohanes Markus ini dipertobatkan oleh Barnabas. Lalu rupanya Barnabas menemani Yesus dalam pelayanan di Galilea dan diangkat menjadi salah seorang dari 70 orang murid Yesus. Nah, rupanya ketika belajar bersama-sama dengan Saulus, dia pernah mencoba mempertobatkan Saulus tapi gagal. Ya, ini ada di Laudatio Barnabae. Nah, saudara, yang paling Anda kenal dan minggu depan kalau waktu memungkinkan kita akan bahas tentu saja tentang Injil Barnabas. Injil Barnabas ini menjadi kitab yang sangat kontroversial. Karena apa? Injil Barnabas ini menggabungkan seluruh keempat Injil. Jadi 4 Injil ini digabung sama dia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jadi tebal luar biasa. Ditambahkan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Jadi ada pengaruh unsur Islam. Ya, saudara, nanti minggu depan kita akan belajar lebih banyak kenapa Injil Barnabas ditolak sebagai kitab kanonik. Pertama, kita lihat aja beberapa alasannya. Menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus tidak pernah mati. Lalu siapa yang disalib? Yudas Iskariot yang disalib. Yudas Iskariot ini disulap mukanya menjadi muka Yesus dan dia yang ditangkap di Taman Getsemani. Dia yang disiksa. Dia yang disalibkan. Yesus tidak mengalami hal itu. Ya. Lalu Injil Barnabas ini sedikit anti Paulus. Kenapa? Di bagian pembuka dan penutup ada pernyataan yang mengatakan bahwa Paulus itu tertipu karena dia mewartakan bahwa Yesus adalah putra Allah. Yesus itu nabi, dia bukan putra Allah. Paulus itu ketipu sampai 2 kali loh, di bagian awal dan di bagian akhir. Ya. Lalu selain Injil Barnabas, kita temukan juga surat Barnabas. Nah, kalau surat Barnabas ini dikatakan surat yang ditulis oleh Barnabas. Tetapi kalau kita lihat, ini mengambil teks-teks dari kitab Daniel dan mengaitkannya dengan kaisar-kaisar Romawi. Anda tahu ya, kalau baca kitab Daniel bab 11, sebetulnya kita bisa meneliti kisah peperangan antara raja-raja di sebelah utara dan sebelah selatan dari kekaisaran Yunani. Itu bisa. Ya. Sedikit berbelit tapi saya pernah mencoba mengajar hal itu. Nah, ini ditiru Daniel bab 11 ini tapi dikaitkan bukan dengan kaisar-kaisar Yunani tetapi kaisar-kaisar Romawi. Ada lagi kisah Petrus yang kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi. Mencatat ya. Dikatakan begini. Paulus tidak berada di Roma. Juga Timotius dan Barnabas karena mereka diutus oleh Paulus ke Makedonia. Catatan ini berkaitan dengan absennya para pemimpin gereja ketika Simon tukang sihir yang diceritakan di Kisah Para Rasul datang ke Roma dan menyebabkan kekacauan. Kenapa Simon tukang sihir ini ke Roma bisa menyebabkan kekacauan? Pemimpin gereja itu semua sedang absen, termasuk Barnabas. Berarti Barnabas itu diakui sebagai pemimpin gereja. Terakhir ada lagi Clement Romans. Ini menulis bahwa Barnabas berkhotbah di depan banyak orang di Roma tentang putra Allah yang telah muncul di Yudea dan menjanjikan hidup kekal bagi mereka yang mendengarkannya. Jadi Barnabas ini meskipun bukan rasul, tapi dekat dengan lingkaran Rasul Yesus. Dan Barnabas berteman dengan Clement karena kesamaan karakter dan berjasa
mempertobatkannya. Ya, ini asal sekedar tahu. Tapi nanti minggu depan kalau waktu memungkinkan kita bahas mengenai Injil Barnabas. Baik, saudara. Tadi saya hanya memberikan global, ya. Sekarang teks-teks ini kita gali secara lebih rinci. Secara lebih rinci. Kita mulai dengan teks pertama di mana Barnabas diperkenalkan. Nah, kita berbicara sekarang bagaimana pandangan Barnabas tentang uang. Kita baca Kisah bab 4 ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di sini saya kasih stabilo. Lukas suka sekali dengan kata kaki. Odas, suka sekali. Saudara, pasti akan ada satu pertanyaan. Kok dia orang Lewi bisa punya tanah sih, katanya gitu. Kok bisa punya tanah ya? Coba kita baca. Ulangan bab 12 ayat 12. Coba satu orang tolong baca. Ulangan bab 12 ayat 12. Ulangan bab 12 ayat 12. Coba satu orang baca. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Tuh kan orang Lewi kan tidak mendapatkan bagian dari milik pusaka, tidak punya tanah. Coba sekarang mundur lagi ke kitab Yosua. Bab 14, Yosua, mundur aja satu kitab. Bab 14 ayat 3 dan 4, coba baca. Silahkan. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi, Musa telah memberikan milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi, ia tidak memberikan milik pusaka di antara mereka. Tuh kan. Terus? Anak-anak Yusuf merupakan 2 suku, suku Manasye dan suku Efraim. Kepada orang Lewi tidak diberikan bagian di negeri itu, kecuali kota-kota untuk dihuni serta tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak dan segala milik mereka. Oke, sekali lagi ya kita baca ya. Makanya kita harus melihat. Karena ada orang yang menafsirkan lain. Sekali lagi kita baca Yosua bab 14 ayat 3 dan 4. Kita baca ya. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi, Musa telah membelikan pusaka di seberang sungai Yordan. Jadi yang dikasih itu suku Ruben, suku Gad, dan separuh Manasye. Itu diberikan tanah di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi, ia tidak memberikan milik pusaka di antara mereka. Anak-anak Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Kepada orang Lewi tidak diberikan bagian di negeri itu kecuali kota-kota untuk dihuni serta tanah-tanah penggembalaan untuk ternak dan segala milik mereka. Jadi saya tanya orang Lewi itu punya tanah atau tidak? Punya ya, tapi khusus digunakan untuk penggembalaan ternak dan segala milik mereka. Jadi kalau enggak mereka tinggal di mana? Punya gitu. Punya, tetapi tidak memiliki tanah warisan yang dibagi-bagi per kapling-kapling seperti suku-suku yang lain. Kenapa? Karena suku Lewi dipilih menjadi pelayan-pelayan di Bait Allah. Nah, terus kita lihat di kitab Bilangan bab 35 ayat 1 dan 2, memang hal itu diulang sekali lagi. Coba kita lihat ya. Bilangan bab 35 ayat 2. Bab 35 ayat 1 dan 2.
Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka memberikan kota-kota dari milik pusakanya kepada orang Lewi untuk dihuni. Tanah-tanah penggembalaan di sekeliling kota-kota itu juga harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi. Jadi, saudara, orang Lewi itu boleh punya tanah tetapi terbatas. Hanya untuk mereka tinggal, kalau mereka punya ternak, untuk menggembalakan ternak mereka, tidak lebih. Apa sih artinya itu? Apa artinya? Kalau Barnabas punya ladang, itu satu-satunya milik dia. Karena dia tidak boleh punya tanah lebih. Hanya cukup untuk meletakkan barang milik mereka dan ternak mereka. Nggak boleh investasi lagi punya tanah lebih, nggak boleh. Satu-satunya aset yang mereka miliki. Anda lihat tuh Barnabas jual loh itu aset satu-satunya. Nah sekarang emang boleh jual? Boleh. Ulangan bab 18 ayat 6 sampai dengan ayat 8 ya kita lihat. Apabila seorang Lewi datang dari kota manapun di Israel, tempat ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan segenap jiwanya masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, ia boleh melayani dalam nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang Lewi yang berdiri di sana di hadapan Tuhan. Mereka harus mendapat bagian makanan yang sama tanpa menghitung apa yang diperoleh dari penjualan harta nenek moyangnya. Jadi boleh jual harta nenek moyang? Boleh. Kenapa saya harus jelaskan ini? Karena ada tafsir yang berbeda. Ada yang mengatakan, Barnabas itu diem-diem orang Lewi nggak punya tanah, tapi rupanya dia beli tanah. Saking malunya dia jual, uangnya dia kasih kepada para rasul. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Hari ini saya berikan ayat-ayatnya. Orang Lewi itu boleh punya tanah, selama tanah itu untuk tanah penggembalaan dan tanah tempat meletakkan barang milik mereka. Jadi ya buat naruh badan. Ya punya istri mau tinggal di mana kalau nggak ada tanah. Tapi itu menjadi satu-satunya milik mereka gitu. Ladang loh makanya kita lihat Barnabas jual dijelaskan ladang begitu. Dan itu boleh dijual. Ya boleh dijual. Dan Anda lihat hasil penjualan itu oleh Barnabas diserahkan kepada para rasul. Untuk apa? Untuk melayani anggota jemaat perdana yang begitu banyak. Maka saudara kita melihat Barnabas nomor satu adalah orang yang begitu murah hati. Dalam soal uang, dia rela melepaskan satu-satunya aset yang dia miliki. Ya Anda bisa bayangkan loh. Kita bisa berpikir istri dan anaknya nanti tinggal di mana. Ya kan? Saya membayangkan kemungkinan besar ikut dengan Barnabas menjadi pewarta mungkin ya. Dibawa kemana-mana begitu. Dan apa sebetulnya yang membuat Barnabas itu begitu murah hati? Karena dia punya relasi yang begitu baik dengan Allah. Dan dia tidak mencari popularitas. Jual berapa, setor berapa. Beda nanti dengan cerita bab 5, Ananias dan Safira. Jual 1 juta, setor 500.000. Ngakunya, semua saya sudah serahkan. Karena ingin cari popularitas. Barnabas tidak. Saudara, ini berbicara tentang solidaritas. Tidak mencari popularitas. Solidaritas berbicara tentang kemurahan hati. Lanjut sekarang. Bagaimana kisah interaksi Barnabas dan Saulus? Coba kita lihat ya. Kisah para rasul sekarang bab 7 ayat 58. Lalu bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Coba satu orang tolong baca. Silahkan. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Oke, lalu bab 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat
terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wih, luar biasa ya. Anda kenal siapa Saulus ya? Tokoh yang menganiaya umat Allah. Kalau kita melihat teksnya luar biasa loh. Di ayat 3 dikatakan, Saulus berusaha membinasakan jemaat katanya gitu. Yang digunakan katanya adalah eliminate, eliminasi, membinasakan, menghabiskan begitu ya. Luar biasa. Tapi saudara, Saulus ini ditegur, disapa oleh Tuhan Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami pertobatan ya. Ini nggak usah kita baca, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Cukup kita baca ayat 20-nya saja. Coba tolong baca yang ayat 20-nya. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 20. Ayo, 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Anda bayangkan dari seorang penganiaya tiba-tiba menjadi seorang pewarta. Lalu di mana dia mewartakan Injil? Di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, kalau di Injil Lukas, di Kisah Para Rasul katakan Yesus adalah anak Allah, itu berarti Injil. Akibatnya apa? Orang Yahudi ini marah lalu merencanakan untuk membunuh Saulus. Maka Saulus ini terpaksa meninggalkan Damsyik menuju Yerusalem ya. Nanti Anda lihat ceritanya bagaimana dia melarikan diri dari Damsyik ke Yerusalem pakai keranjang. Diturunkan di tembok kota. Nah, sekarang sampai di Yerusalem apa yang terjadi? Tolong baca ayat 26. Bab 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Oke. Lalu ayat 27-nya? Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, kalau Anda jadi Barnabas, berani nggak menerima Saulus? Ini risiko loh. Kan seperti saya katakan, Saulus itu bisa berpura-pura. Dia bisa menjadi musuh dalam selimut. Ingat betapa sadisnya dia loh. Tujuan dia adalah mengeliminasi umat Allah. Menghabiskan umat Allah. Tiba-tiba dalam sekejap bertobat. Gampang gak sih kita percaya? Barnabas menerima Saulus. Coba kalau lihat. Barnabas menerima Saulus. Dia mempertaruhkan reputasi lu. Ingat, dia pemimpin gereja. Dia tokoh yang dipercaya oleh jemaat Yerusalem dikirim ke Antioquia. Dia mempertaruhkan reputasi. Tapi nyatanya dengan cara demikian Barnabas berhasil mencetak rasul yang luar biasa. Anda ingat ya tahun ini tahun apa? Solidaritas, subsidiaritas. Apa artinya subsidiaritas? Apa yang bisa dikerjakan di bawah jangan dikerjakan di atas. Sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama. Begitu. Nah, Barnabas itu orang yang selalu memberi kesempatan. Saulus, jangan dianggap Saulus gak mampu. Ayo beri kesempatan pada dia. Bahkan kalau kita lihat, saya yakin sekali Barnabas pada saat itu, sudahlah saya yang jamin. Mempertaruhkan reputasi. Luar biasa kan?
Dan Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Barnabas ketika tiba-tiba Saulus menjadi lebih terkenal dari dia. Enggak diceritakan Barnabas sakit hati pada Saulus. Enggak. Ini berbicara tentang solidaritas. Baik. Nah, sekarang saudara kita melihat bagaimana Barnabas menangani masalah orang Kristen baru. Ini sebetulnya tadi sudah kita baca di awal pelajaran, tapi mungkin nanti ada beberapa ayat kita ulang lagi. Saudara, penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi dimulai dengan karya Filipus di Samaria. Ya, Kisah Para Rasul bab 8. Ingat ya, bagaimana Filipus akhirnya berhasil mewartakan Injil dan membaptis seorang sida-sida di Ethiopia. Lalu karya Petrus di Yope, bab 10 ayat 1 sampai 16. Ingat Yope, Petrus ini membangkitkan seorang yang mati. Lalu Anda lihat di Kisah bab 10 ayat 17 sampai 47 diceritakan bagaimana Petrus membaptis keluarga Kornelius sekeluarga. Jadi kita lihat sebetulnya bukannya Paulus ya sebetulnya yang mewartakan Injil pertama kali kepada orang-orang non-Yahudi. Ada orang-orang lain, ada Filipus, ada Petrus, bahkan tadi kita lihat orang-orang Siprus, orang-orang Kirene yang mengalami Pentakosta, mereka juga menjadi pewarta Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, saudara, pada saat yang sama Roh Kudus bekerja di Akia tadi, berkat jasa orang Kirene dan orang Siprus. Nah, untuk melihat perkembangan jemaat yang baru ini, jemaat induk di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Saudara, sekali lagi saya katakan loh, tidak mudah orang menerima sesuatu yang baru. Pasti sesuatu yang baru itu dicurigai, ya kan? Diragukan dan segala macam. Lalu ditanya, kalian siapa? Kalian bukan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Mesias kami orang Yahudi. Apa bagian kalian dalam keselamatan ini? Dan segala macam bisa. Tapi Barnabas ini memang sangat terbuka. Maka tadi di bab 11 ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ini orang yang solider. Orang yang bersuka cita melihat hasil positif. Meskipun hasil positif ini mungkin ditunjukkan oleh kelompok yang berbeda dengan kelompok dia. Nah, saudara, sesudah itu yang dilakukan oleh Barnabas, ini adalah menyemangati mereka dan meneguhkan mereka. Lihat, mereka itu orang-orang Kristen non-Yahudi. Bukan orang Yahudi loh. Ya, apa yang dilakukan oleh Barnabas? Dia mengakui anugerah Allah dalam kehidupan orang lain. Maka kenapa dia bisa memberi kesempatan kepada Saulus? Karena dia melihat anugerah Allah dalam kehidupan Saulus. Yang kedua, menasihati umat untuk tetap fokus setia kepada Tuhan. Maka dikatakan ia menasihati mereka supaya mereka dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Dan tadi saya katakan ya, bagaimana bisa memberikan nasihat untuk tetap fokus kepada Tuhan kalau dia sendiri tidak fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, di ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman, banyak orang dibawa kepada Tuhan. Membawa banyak orang kepada Tuhan, saudara. Namanya itu Yosef ya. Asaf dalam bahasa Ibrani artinya menambah sebetulnya, mengumpulkan betul. Gak cocok sekali nama dia itu. Dia mengumpulkan banyak orang kepada Tuhan. Ya, Barnabas orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus. Dan ingat, kalau Roh Kudus itu menolong berarti dia menghibur. Parakletos. Maka Barnabas adalah anak penghiburan. Ios paraklesis. Ya. Oke, sekarang lalu ayat 25 sampai 26 dari bab 11. Perkembangan gereja di Antiokhia membutuhkan lebih dari seorang pemimpin.
Maka Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus dan membawanya ke Antioquia. Berarti ini berbicara tentang co-pastoring. Ya, mencari rekan gembala. Dan mereka tinggal bersama jemaat selama 1 tahun sambil mengajar banyak orang. Nah, saudara, Barnabas menunjukkan kepada jemaat di Antioquia bagaimana dia mengampuni Saulus. Barnabas memberikan ruang kepada Saulus dan jemaat di Antioquia untuk bertumbuh. Saudara, gereja ini membutuhkan ini. Membutuhkan ini. Bagaimana ada orang yang memberikan ruang kepada orang lain. Memberikan. Dan ingat, buat apa gereja berbicara tentang kasih? Kalau sebagai pengurus gereja tidak bisa mengampuni. Jangan dikasih kepercayaan dia sih. Nggak beres misalnya dan lain-lain. Ya. Dan saudara, kita melihat bahwa bagi Barnabas, pengampunan adalah cara untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan ini Maha Rahim. Tuhan mengampuni, maka saya juga mengampuni. Apa artinya mengampuni? Memberi kesempatan. Memberi kesempatan. Ini berbicara tentang solidaritas. Memberi kesempatan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, bagaimana dia menggembalakan jemaat yang dinamis mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 30 ya. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi saudara, kita tahu bahwa jemaat di Antioquia ini terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan terus bertumbuh. Baik. Saya mau tanya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? 18. Hari ini hari apa? Kamis. Oh, hari Kamis. Jawaban yang sangat polos. Saudara, hari ini hari besar sebetulnya. Hari besar. Kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus itu tanggal 22 Februari. Tapi dulu Pesta Tahta Santo Petrus dirayakan pada tanggal 18 Januari. Seminggu kemudian, 25 Januari, ini Pesta Pertobatan Santo Paulus. Jadi saudara, tanggal 18 Januari sampai tanggal 25 Januari itu periode yang sangat istimewa bagi gereja. Ada 2 hari pesta ya, santo terbesar lah, boleh dikatakan dalam gereja, Petrus dan Paulus. Maka tanggal 18 sampai 25 Januari ini dijadikan Pekan Doa Sedunia bagi persatuan umat Kristen. Pekan Doa Sedunia bagi persatuan umat Kristen. Anda ingat tuh, jangan lupa. Jadi hari ini kita harus berdoa untuk persatuan umat Kristen. Dan kalau kita lihat semangatnya ini kelihatan di Antioquia. Orang Yahudi, orang non-Yahudi bisa terus bertumbuh. Ya, terus apalagi? Ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Salah seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara seiman yang tinggal Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara, Anda lihat ya. Sebagai pemimpin, mereka juga tidak ragu menyambut kedatangan nabi-nabi.
Padahal Barnabas tadi dikatakan dia sendiri nabi. Tapi ada nabi yang datang disambut. Nubuat mereka ditanggapi. Kan Nabi Agabus menubuatkan akan terjadi kelaparan besar. Lalu ini solidaritas lagi nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk jemaat di Yerusalem? Wah, ngumpulin kolekte, mengumpulkan dana. Lalu dana bantuan yang berhasil dikumpulkan dikirimkan kepada penatua-penatua di Yerusalem lewat perantaraan Paulus dan Barnabas. Kenapa? Karena mereka tahu dengan pasti Paulus dan Barnabas orang yang bisa dipercaya dalam hal duit, dalam hal uang. Saudara berbicara tentang tahun solidaritas, berbicara tentang bagaimana manusia harus menjaga kepercayaan dalam hal memegang uang, terutama uang umat. Ya, jadi saudara, model penggembalaan Barnabas dan Saulus pada saat itu mengajar sabda. Lalu berbuat sesuatu untuk anggota jemaat lain. Sabda karya. Sabda karya. Dan inilah saudara, jemaat yang dinamis. Maka Santo Ignatius mengatakan bahwa jemaat yang dinamis adalah penggenapan dari nubuat Yesaya 62 ayat 2 dan Yesaya 62 ayat 12. Coba kita lihat. Yesaya 62 ayat 2. Yesaya 62 ayat 2. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat ya. Orang bisa melihat jemaat perdana itu adalah jemaat Kristus dari mana? Ya tentu saja dari perbuatan, dari tingkah laku, dari perihidup mereka. Nah sekarang di ayat 12, 62 ayat 12, orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang didambakan, kota yang tidak ditinggalkan. Saudara, jemaat yang dinamis ini adalah penggenapan dari nubuat Yesaya bab 62. Nah, sedikit lagi ya, ini mungkin yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Minggu depan kita lanjutkan. Kita mulai dengan perjalanan misi yang pertama sekarang. Coba kita buka Kisah Para Rasul bab 3 ayat 2. Tolong baca satu orang. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 2. Silakan. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Baik. Saudara, rupanya Barnabas dan Saulus ini memang dipilih sendiri oleh Roh Kudus supaya mereka melakukan tugas perjalanan misi ini. Jadi ini adalah perjalanan misi yang pertama di dalam Kisah Para Rasul. Dan nanti kalau kita lihat di ayat 9, Saulus berubah nama menjadi Paulus. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa Saulus ini sekarang akan mewartakan Injil kepada masyarakat non-Yahudi. Tentu saja akan jauh lebih cocok kalau dia menggunakan nama Yunani. Karena Saulus itu nama Ibrani. Ya. Dengan nama Yunani saya rasa lebih cocok ya. Dia mewartakan Injil kepada orang-orang Yunani. Tapi selain itu, kita lihat bahwa perubahan nama ini juga adalah perubahan dalam hidup Paulus sendiri. Bawa siapa? Barnabas dan Saulus membawa keponakan Barnabas yang bernama Yohanes Markus. Tapi sayang nih. Kita lihat di ayat 13, bab 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan belayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu mereka ke Yerusalem. Sekali lagi ya,
mengenai kisah konflik ini nanti baru kita bahas di belakang. Minggu depan baru kita bahas. Tapi yang jelas Yohanes Markus ini entah dengan alasan apa meninggalkan Paulus dan Barnabas. Dia tidak mau ikut ke Turki. Mungkin loh ya. Dia kan masih muda. Emang enak mewartakan Injil jalan kaki kan? Pulau Siprus itu cukup besar, ya. Dia jalan dari Pafos ke Pamfilia sampai nanti ke Salamis itu jauh. Capek. Lalu pewartaan Injil ini mengandung unsur bahaya atau tidak? Jangan ngomong. Bahaya luar biasa. Bahaya luar biasa. Markus bilang, saya belum cocok lah kali untuk pelayanan yang jauh-jauh begini. Saya mendingan di Yerusalem aja atau di Antioquia, di tempat yang sudah lebih settle begitu. Mungkin ya. Tapi minggu depan baru kita bahas. Nah, kemudian Paulus ini dan Barnabas mewartakan Injil ke Turki, provinsi Asia Kecil, mulai di Pisidia, ya, Listra, Iconium, dan Derbe. Di situ apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan jemaat-jemaat baru dan, coba baca bab 14 ayat 23. Bab 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Saudara, saya tanya, kalau Paulus dan Barnabas itu tidak bisa memberi kepercayaan kepada penatua-penatua, mereka akan tinggal di satu tempat terus sampai mereka mati. Apa akibatnya? Injil tidak bisa diwartakan sampai ke ujung dunia, hanya di satu tempat saja. Bagaimana bisa menjadi kutu loncat mereka dari satu tempat ke tempat lain, sehingga Injil bisa diwartakan sampai ke ujung dunia? Itu hanya bermodalkan satu, mereka memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memimpin jemaat. Ini sulit loh. Sulit. Maka saya nggak heran ya. Pastor juga perlu dipindah tempatnya. Meskipun pastor ini baik, cocok dengan kami. Oh tidak, harus dipindah. Kenapa? Justru yang baik itu harus juga berkarya di tempat lain. Supaya tempat yang lain menjadi baik gitu. Benar kan? Barnabas dan Paulus pindah. Memberi kepercayaan ini kan solidaritas. Boleh dikatakan juga subsidiaritas. Nah terus. Di Listra, orang banyak menyaksikan mukjizat ya. Seperti saya katakan. Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang lumpuh. Sehingga mereka meyakini bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa dari gunung Olympus yang menjelma menjadi manusia. Hermes dan Zeus. Maka kita tahu Paulus ini pintar ngomong. Hermes makanya. Mereka mengoyakkan pakaian mereka dan memaklumatkan diri sebagai manusia biasa. Habis orang-orang Listra mau mempersembahkan kurban untuk menyembah mereka. Oh jangan, kami manusia biasa, jangan menyembah kami. Maka mereka mengoyakkan pakaian mereka. Nah terus saudara sekarang kita lihat. Di Pisidia ada kota lagi namanya Antioquia. Ini beda dengan Antioquia yang di Syria ya. Beda. Satu di Syria, satu di Turki. Di Antioquia di Pisidia, Paulus dan Barnabas berbicara di rumah ibadat dan menerima penolakan dari orang-orang Yahudi yang iri terhadap pewartaan mereka. Seperti biasa, mereka mewartakan Injil, banyak orang yang tertarik. Dan mereka selalu mengajar di sinagoga-sinagoga Yahudi. Hal ini membangkitkan amarah, iri hati orang-orang Yahudi yang ada di sinagoga. Maka mereka menolak, pergi jangan di sini lagi. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Paulus dan Barnabas untuk memaklumatkan. Sebetulnya ya, kalian ini adalah anak domba yang hendak diselamatkan. Injil ini pertama kali diwartakan kepada kalian. Tetapi karena kalian menolak, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Oke, kami ditolak, kami pindah ke tempat lain. Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi karena orang-orang Yahudi menolak pewartaan Injil, maka mereka menjadi tidak layak untuk hidup yang kekal. Saudara,
Paulus dan Barnabas ini kembali lagi ke Antiokhia setelah menyelesaikan perjalanan misi yang pertama. Dan ini juga tidak singkat loh, bisa bertahun-tahun, mungkin bisa 6-7 tahun begitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 dan 2. Tolong satu orang baca. Tolong satu orang baca. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, saudara, lihat ya. Ada orang-orang Yudea, orang-orang dari daerah Yerusalem dan sekitarnya datang ke Antiokhia lalu mereka mengajarkan apa? Orang kalau mau selamat itu harus disunat. Karena mereka orang-orang Kristen tapi Yahudi, fundamentalis. Yang ingin memaksakan hukum dan sunat terhadap orang-orang non-Yahudi. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat itu. Karena apa? Mereka mempertobatkan banyak orang dalam perjalanan misi pertama. Kan kebanyakan orang Yunani itu. Mereka sunat. Makanya mereka menolak. Perhatikan. Ayat 2. Nama siapa disebut lebih dulu? Paulus atau Barnabas? Paulus. Nah, saudara, kalau baca kitab suci, biasanya nama yang disebut pertama kali itu menjadi lebih dominan. Siapa sebetulnya yang membawa Paulus ke dalam pelayanan? Siapa yang membawa Paulus ke Antiokhia? Siapa yang akhirnya memberi kesempatan kepada Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat? Melakukan perjalanan misi siapa? Barnabas. Tapi lihat mulai bab 15 ayat 2 Anda lihat. Nama Paulus yang di depan. Nanti akan kita lihat, kita bandingkan ya. Awal-awal biasanya Barnabas yang di depan. Tapi yang terakhir-terakhir Paulus yang di depan. Berarti Lukas sebagai pengarang sudah mulai mengalihkan perhatian kepada Paulus. Maka saudara, mohon maaf ya. Selama 2 milenium ini, memang Barnabas ini kurang diperhatikan. Karena Paulus menjadi lebih dominan. Kita kenal ada 13 surat Paulus. Surat Barnabas tidak ada di kitab kanonik. Kurang diperhatikan. Nama baptis juga lebih banyak Paulus kan? Jarang yang pakai nama Barnabas. Jarang. Tapi Anda lihat, Barnabas orang yang luar biasa loh. Solidaritas dia itu ditunjukkan. Nanti akan kita rangkum ya di minggu depan di pelajaran terakhirnya. Apa sebetulnya titik-titik solidaritas yang ditunjukkan oleh Barnabas. Baik, saudara. Sekarang karena ada perbedaan pendapat antara orang-orang Yudea dan Paulus Barnabas, maka persoalan ini terpaksa harus disidangkan di Jemaat Induk di Yerusalem. Nah, saudara, ini tidak akan saya bahas, tapi kita lihat hasilnya saja. Tolong dibaca bab 15 ayat 12. Bab 15 ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Oke, argumentasi Barnabas dan Paulus diterima akhirnya. Berarti sunat tidak diwajibkan lagi ya. Maka sekarang kita lihat ayat 19. Bab 15 ayat 19, coba tolong dibaca. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Oke. Udah jangan bikin orang lain susah katanya gitu. Kata Yakobus akhirnya. Jangan bikin bangsa lain susah.
Tapi tetap ada beberapa keputusan yang diambil. Coba Bu baca lagi ayat 20-nya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Oke, jadi ada 4 ya. Ada 4 larangan sebetulnya. Nomor 1, menjauhkan diri dari hal-hal yang dicemarkan oleh berhala. Kedua, dari percabulan. Ketiga, dari daging binatang yang mati dicekik karena masih ada darahnya. Dan dari darah. Tapi sebetulnya ini bukan syarat keselamatan. Tapi ini syarat etis. Supaya kalau orang-orang Yunani ini melakukan keempat hal ini, setidak-tidaknya orang Yahudi ini tidak ragu untuk makan semeja dengan mereka. Karena kita tahu jemaat perdana ini hidup dari memecahkan roti. Berarti harus makan bareng. Bagaimana mungkin sesama anggota jemaat ini bisa makan bareng kalau orang Yahudinya tidak mau makan bareng dengan orang Yunani? Makanya sekarang diberikan syarat etis lah, setidak-tidaknya supaya kalau duduk semeja itu mereka tenang. Tapi bukan syarat keselamatan lagi. Saudara, keputusan sidang ini tentu saja diterima dengan sukacita oleh jemaat di Antiokhia. Kenapa? Karena di Antiokhia banyak orang Yunani. Siapa yang harus menyampaikan hasil keputusan ini ke Antiokhia? Tolong baca ayat 22. Tolong baca ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Oke, ada 4 orang. Paulus, Barnabas, lalu Yudas, dan Silas. Silas ini menjadi teman Paulus nanti dalam perjalanan misi kedua dan yang ketiga. Nama Paulus dan Barnabas siapa yang disebut lebih dulu? Paulus. Paulus. Luar biasa ya Barnabas ya. Kalau kita jadi Barnabas sedih nggak? Sedih, udah gitu baper, udah gitu apa istilahnya? Bisa menghilang atau bisa sekarang apa renting ya istilahnya ya, bahasanya gaul, renting di TikTok. Saya yang bawa dia, dia yang lebih apa segala macam. Barnabas enggak. Ini berbicara tentang solidaritas. Solidaritas, kita simpulkan pelajaran malam ini. Dalam hal duit, nggak hitungan, ya bisa dipercaya mengelola uang. Kedua, Anda lihat, namanya aja anak penghiburan, kalau ngomong itu pasti ngademin, bikin orang bersemangat, bikin orang seneng, nggak nyakitin dan lain-lain. Ketiga, selalu memberi kesempatan kepada orang lain. Ya, Paulus diberi kesempatan meskipun dulu dia pengkhianat, dulu dia penganiaya jemaat. Yohanes Markus masih kecil, masih muda, beri kesempatan. Itu tuh Barnabas. Orang-orang Yunani diterima dengan tangan terbuka. Meskipun dia orang Yahudi, orang Lewi lagi. Berbicara tentang solidaritas. Ya. Tetapi saudara, Barnabas itu bukan tokoh sempurna. Dan kesempurnaannya itu sebetulnya dipertanyakan ketika dia berselisih dengan Paulus. Kok bisa ya? Apalagi kalau kita baca kisah para rasul, cara hidup jemaat perdana. Orangnya akur, damai, semua harta milik bersama dan lain-lain. Kok bisa ya tokoh yang kita hormati, Paulus dan Barnabas ini bisa berantem? Betul? Tapi ini baru kita bahas minggu depan. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan kalau ada. Kalau tidak, kita tutup pelajaran malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Irhandi. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Teguh. Shalom Pak Irhandi. Mohon maaf kalau di luar topik. Di kisah 11 ayat 26 disebut Kristen. Apa bedanya antara Kristen dan Nazrani? Karena banyak saudara Muslim menyebut Kristen sebagai Nazrani. Ini. Nazrani itu kemungkinan besar karena kita mengenal Yesus adalah Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret ya. Jadi
Nasrani itu kita adalah pengikut Yesus yang orang Nazaret, sama saja sebetulnya. Kalau orang Kristen karena kita pengikut Kristus, Mesias gitu ya, sama aja. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jeffrey. Pak Irhandi, tadi dikatakan Barnabas diperkirakan meninggal tahun 55 Masehi di kota Salamis dan Hmm. tangannya ada Injil Matius. Sedangkan Injil Matius diperkirakan ditulis tahun 70 Masehi. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Nah, makanya namanya juga tradisi ya. Namanya juga tradisi ya toh. Mungkin saja, ingat loh. Injil Matius itu memang katanya konon dikarang tahun 85. Tapi yang kita temukan naskah apa? Naskah Yunaninya kan? Ada yang yakin sekali sebetulnya Injil Matius pertama kali ditulis dalam bahasa Aram atau dalam bahasa Ibrani. Ya, saya berandai-andai mungkin saja yang dipegang itu naskah asli yang masih dalam bahasa Aram atau Ibrani. Mungkin ya. Tapi sekali lagi saya katakan, ada legenda yang mengatakan bahwa Barnabas meninggal juga tahun 75-an gitu. Dan sekali lagi, berbicara tentang legenda itu jauh dari kepastian. Orang hanya bisa berandai-andai ya. Baik, terima kasih Pak. Dari kolom chat sih pertanyaannya sudah habis. Selebis ya. Kalau masih ada yang bertanya silakan mungkin raise hand. Kalau Masih ada Pak Ir. siapa? Dari Pak Mun. Ya, dari Mumun. penjelasan Pak Ir tentang hubungan Barnabas dan Saulus, maka tidak aneh jika Barnabas berani menerima Saulus sebagai orang yang bertobat. Sebagai murid-murid Gamaliel, tentunya Barnabas tahu lebih dalam tentang sifat dan karakter Saulus. Dan dari segi ilmu kitab suci, Barnabas tentu tahu Saulus adalah jenius dalam Yudaisme dan Tanak. Maka dengan tidak ragu Barnabas mengajak Saul menjadi kopastor di Antioquia. Ingat loh. Dia ahli tanah oke, dia ahli hukum oke, dia orang Farisi oke. Tapi menjadi pewarta Injil itu kan berbeda sekali. Ya kan? Apalagi kita tahu sejarahnya, dia seorang penganiaya sampai minta surat kuasa kepada Imam Agung. Dia memenjarakan setiap orang yang mengikuti Kristus. Tiba-tiba dalam hitungan detik dia berubah. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kasih kita deh, percaya atau tidak? Langsung angkat jadi anggota DPH berani? Rampok gitu misalnya. Bertobat. Angkat jadi anggota DPH. Kapan lagi punya wakil DPH-nya rampok? Gak mungkin kan? Tapi Barnabas tuh berani loh. Ya sesuatu hal yang mungkin kita katakan sekarang ya nonsens atau apa ya. Tapi ya ini yang harus kita pelajari itu. Bagaimana sedikit demi sedikit kita itu berani memberikan kepercayaan kepada orang lain. Itu berbicara tentang solidaritas. Memang ya, apakah dijamin kalau orang yang jago tanah, pinter itu langsung cocok untuk menjadi pemimpin jemaat? Melihat latar belakang Saulus, kalau saya jadi Barnabas saya akan ragu. Tapi justru Barnabas itu beda. Nanti akan kita lihat kenapa dia membela Markus kan. Dalam perselisihan dengan Paulus kan sebetulnya Barnabas dalam perjalanan misi kedua mau ngajak lagi Markus kan. Nah, Paulusnya yang nggak mau. Oh, Barnabas kenapa mau ajak Markus lagi? Itu juga harus kita pelajari. Sekali lagi berbicara tentang memberi kesempatan kepada orang lain. Masih ada satu lagi Pak Ir dari Pak Albert. Bagaimanakah akhir hidup dari Barnabas? Apakah meninggal sebagai martir? Iya, meninggal sebagai martir ya. Nanti minggu depan akan kita lihat bagaimana dia mati sebagai martir karena ada dua cerita sebetulnya. Ada yang mengatakan dia dirajam, ada yang mengatakan ceritanya lain ya. Nanti kita pelajari minggu depan. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada Pak Ir. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Terima kasih Bu Bapak sekalian. Siapa yang mau nutup dengan doa? Baik, terima kasih Pak Irhandi. Kita tutup dengan doa komitif.
Makasih Pak Irandi dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Selamat malam Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa bila pada malam hari ini kami boleh mendengarkan tentang Santo Barnabas. Ya Bapa, biarlah setiap pengajaran dan teladan-teladan yang telah dipaparkan oleh Pak Irhandi mengenai Santo Barnabas boleh menjadi teladan yang boleh kami ikuti dalam keseharian kami, dalam lingkungan kami, dalam setiap pelayanan kami. Dan kiranya Bapa curahkanlah rahmat-Mu untuk Pak Irhandi, dan biarlah rahmat-Mu boleh terus bekerja untuk Pak Irhandi, sehingga semakin banyak anak-anak-Mu yang semakin mencintai kitab suci dan semakin melakukan firman-Mu di dalam keseharian mereka. Ya Bapa, kiranya sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati kami dan untuk kiranya kami yang mau beristirahat setelah ini, berikanlah kami badan yang sehat dan kembali untuk melakukan aktivitas kami yang lainnya. Terima kasih Bapa. Semua doa-doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Maria penolong umat Kristiani, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami. Santo Barnabas, doakanlah Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perlu foto nggak, Matthew? Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Foto Bapak tadi Ibu. waktu ramai harusnya. Minggu depan. Kelupaan. Thank you ya. Sampai minggu depan. Makasih banyak Pak Irhandi. Sama-sama. Terima kasih Pak Terima Irhandi. kasih Pak Irhandi. Pak Irhandi. Makasih Pak Ir. Sama-sama. Pak Sama-sama. Irhandi. Terima kasih semua panitia. Terima kasih semua.